Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA memutuskan untuk menawarkan surat utang senilai 300 miliar rupiah, di mana perolehan dana dari aksi korporasi ini untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan 2 tahap 2 2002 seri C. Dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA akan menawarkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 3 2025 senilai 300 miliar rupiah bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun. Bunga obligasi perseroan akan dibayarkan setiap 3 bulan, di mana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan di 21 November 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi di 21 Agustus 2030. Obligasi berkelanjutan SMMA 3 tahap 3 tahun 2025 ini akan ditawarkan kepada investor di tanggal 13 hingga 18 Agustus 2025. Sementara penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan di 19 dan 21 Agustus 2025. Adapun pencatatan obligasi SMMA di Bursa Efek Indonesia di 22 Agustus 2025. Rencananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan perseroan untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan 2 tahap 2 2022 seri C. Sementara itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi SMMA 3 tahap 3 tahun 2025, PT Aldira Cita Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT KB Bank Tbk atau BBKP sebagai wali amanat. Selain itu, obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Kredit Rating Indonesia dengan peringkat IRAA atau AA di tanggal 24 Juni 2025. Dari berbagai sumber ada channel. Ya, pemirsa, secara teknikal pergerakan saham SMMA ini lebih cenderung mengalami tekanan setelah mencatatkan rekor tertinggi dari sisi harga beberapa waktu lalu dan ikut juga menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan di level 22.700. Sementara secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di Rp16.725 per saham. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan penguatan lebih ke arah terbatas, saham SMMA bergerak di level Rp16.650 per saham. 945 mengalami lonjakan yang cukup signifikan, menembus di level 17.200 dan ini merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama masih menguat, sudah terbatas di 16.850, kemudian pembukaan sesi kedua bergerak flat atau di level yang sama di 16.850. Saat ini posisi saham SMMA mengalami penguatan di 1,96% di Rp16.925 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham SMMA di 6 bulan terakhir, pemirsa. Beralih ke grafis selanjutnya di perdagangan pertengahan Januari, 14 Januari masih diperdagangkan di level 15.500 dan lebih cenderung bergerak flat dan tidak bergerak kemana-mana dalam 3 bulan pertama di awal 2025, pemirsa. April menguat ke 15.475, Mei melanjutkan penguatan ke 16.350 dan Juni di 16.425. Sementara di perdagangan Juli, SMMA mencatatkan auto reject atas beberapa kali dan hingga menyentuh ke level intraday tertingginya di 22.700. Pasca menyentuh level ini, profit taking terjadi sehingga tekanan dalam terjadi sempat ke 14.600-an dan saat ini sudah berada kembali di level 16 ribuan, pemirsa. 16.925 intraday hari ini bahkan sudah ke 17.200. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 40.51 kali, PSR-nya di 5.08 kali, PBV-nya di 4.30 kali, sudah jauh di atas 1 kali. Sementara PCFR-nya minus di 15.93 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, pasar modal mencatat perbedaan kinerja yang tajam antar sektor, di mana penguatan indeks harga saham gabungan sejauh ini tidak diikuti distribusi pertumbuhan yang merata di seluruh sektor saham.
Kinerja saham sektor teknologi dan infrastruktur berbalik arah di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir. Diketahui sepanjang 2024, indeks teknologi terkoreksi 9,87%, sementara indeks infrastruktur turun 5,81%. Namun hingga 11 Agustus 2025, saham sektor teknologi melesat 120,84% year to date. Sedangkan sektor infrastruktur menguat 27,89% year to date. Kenaikan tajam kedua sektor ini di tahun 2025 menenggelamkan kinerja sektor energi yang di 2024 menjadi indeks dengan pertumbuhan tertinggi di 2024 dengan pertumbuhan 28,01%. Pergerakan sektor teknologi yang melesat signifikan di sepanjang 2025 mayoritas dipengaruhi saham DCII yang menguat 627,02% di sesi 13 Agustus 2025. Saham WIFI menguat 573,17% year to date. Saham MLPT menguat 301,49%. Saham EMTK menguat 101,22%. Sementara sektor infrastruktur ditopang sentimen positif dari MSCI. Meski masih tertekan 2,43%, namun dengan kapitalisasi besar saat ini, dalam 3 bulan saham Brand menguat 48,36%. Saham CDIA melambung 155,2% sejak IPO. Dan saham KRYA menguat 376,9% year to date. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menjelaskan, kenaikan sektor teknologi didorong penurunan suku bunga, stimulus digitalisasi, serta aksi IPO dan korporasi besar yang menarik modal asing. Adapun rotasi sektor pada kuartal 4 diperkirakan bergeser ke properti, konstruksi, perbankan, serta transportasi dan logistik jika suku bunga Bank Indonesia terus menurun dan belanja pemerintah meningkat. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut meskipun level intraday tertinggi di atas 7.900-an belum mampu dipertahankan untuk saat ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat di 1,28% di level 7.892,653 pemirsa. Kecenderungan bergerak di zona hijau dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah bergerak di atau menembus di level 7.800-an, tepatnya di 7.846,124. Kemudian intraday tertinggi hari ini di 7.903,053 dan level terendah di 7.835,302 pemirsa. Di mana secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini sempat menyentuh ke 7.903,053, mendekati ke level tertinggi sepanjang masa untuk indeks harga saham gabungan di 7.905. Dengan tinggal beberapa poin lagi, namun indeks harga saham gabungan menguat terbatas ke 7.800-an. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan pemirsa, dari teknologi yang memimpin secara sektoral di sesi pertama pada siang tadi ada DCII. Hari ini kembali mengalami auto-reject atas, menguat di 10% karena masuk ke dalam papan FCA, ditutup bergerak maksud kami di level Rp306.075 per saham, yang merupakan harga tertinggi untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari BUMN, infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, hari ini melanjutkan penguatan signifikan di 5% dan sudah berada di level 3.300-an. Bahkan secara intraday hari ini, Telkom sempat ke Rp3.420 per sahamnya. Kemudian penopang juga datang dari sektor perindustrian, ada Astra International, hari ini melesat di 4,71% di Rp5.225 per saham. Kemudian dari grup Prayogo Pangestu, emiten pendatang baru, ada CDIA, hari ini melesat 7% di Rp1.665 per sahamnya.
Sementara saham-saham perbankan pick up usai naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini lebih cenderung bergerak fluktuatif meskipun 30 menit jelang penutupan sesi kedua mencoba untuk berbalik kembali ke zona hijau. BBRI menguat di 0,74% di 4.080, BBCA juga menguat di 0,56% pemirsa. Kemudian untuk posisi dari BBNI saat ini berbalik menguat signifikan di 1,38% di 4.410, sementara untuk BMRI tertekan cukup dalam di 0,81% setelah menguat ke 4.970 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.